Halo, ketemu lagi dengan channel Tutik Wahyuningsih. Ikuti video ini sampai selesai, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ketemu lagi dengan bimbingan konseling hari ini. Saya berdoa semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita selalu diberi kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita hari ini. Minggu yang lalu kita sudah membahas tentang pengenalan sekolah lanjutan 1. Hari ini kita akan melanjutkan materi tersebut. Materi yang kita bahas pada hari ini adalah persiapan masuk SLTA. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Kita awali kegiatan kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan materi sekolah lanjutan yang akan kita bahas hari ini adalah 1. Siswa memiliki pemahaman tentang persiapan dalam menentukan sekolah lanjutan. 2. Siswa memiliki pemahaman tentang sekolah lanjutan yang akan ditempuh setelah lulus SLTP. 3. Siswa dapat menentukan sekolah lanjutan yang akan ditempuh. Persiapan masuk SLTA atau sekolah lanjutan tingkat atas. Seperti yang tertulis pada tujuan yang pertama, yaitu siswa memiliki pemahaman tentang persiapan dalam menentukan sekolah lanjutan. Untuk itu, sebelum menentukan kelanjutan sekolah atau SLTA tertentu, ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan. Di sini kita akan membahas ada 7. Jadi ada 7 hal yang perlu kita persiapkan di dalam menentukan sekolah lanjutan. Pertama, tentukan cita-citamu. Ada kata pepatah mengatakan, gantungkan cita-citamu setinggi langit. Dengan menentukan cita-cita, kita akan lebih mudah menentukan sekolah lanjutan yang akan kita tuju. Karena pada saat sekolah SLTA, kita sudah dituntut untuk menentukan bidang yang akan kita pilih. Untuk itu, cita-cita sangat penting untuk menentukan sekolah lanjutan. Mari kita tentukan cita-citamu sekarang juga. Yang kedua, kenali minat dan bakatmu. Kamu punya minat dan bakat di bidang apa? Bidang seni, bidang musik, bidang olahraga, bidang pertanian, bidang masak-memasak, atau bidang-bidang yang lain. Jadi kamu harus bisa mengenali minat dan bakat yang kamu miliki. Dengan mengenali minat dan bakat, nanti kalian akan bisa menentukan cita-citamu sesuai dengan minat dan bakatmu. Sehingga nanti di dalam menentukan sekolah akan mudah. Yang ketiga, perhatikan potensi dirimu atau potensi yang kamu miliki atau bisa prestasi yang kamu miliki selama ini. Kamu bisa melihat dari misalkan saja nilai ujian. Misalkan nilai ujianmu berapa? 65 kurang? Atau 75? Atau 90? Jadi di sini kalian bisa melihat di mana potensimu. Apakah di potensi yang bawah, sedang, atau yang tinggi. Bisa juga dengan melihat nilai-nilai yang ada di rapotmu, mulai dari semester 1 kelas 7 sampai semester 6 kelas 9.
Kalian bisa memperhatikan nilaimu dengan baik, teliti dengan jeli, sehingga kamu bisa menentukan sekolah lanjutan yang akan kamu tempuh dengan cara membandingkan nilai yang kamu miliki dengan syarat kenaikan atau syarat masuk menuju ke sekolah lanjutan. Yang keempat adalah izin orang tua. Setelah kamu menentukan sekolah lanjutan yang akan kamu tempuh, jangan lupa kamu izin kepada orang tua. Karena kamu selama sekolah adalah menjadi tanggung jawab orang tua. Apa yang kamu lakukan, apa yang kamu putuskan, itu semuanya harus seizin orang tua. Harus mendapat dukungan dari orang tua. Karena kalau tidak ada dukungan dari orang tua, dikhawatirkan kamu akan mengalami kesulitan di dalam melanjutkan sekolah. Di samping itu, dengan izin orang tua, otomatis kamu akan mendapat doa dari orang tua. Izin orang tua selalu mengandung doa, sehingga anak-anaknya dapat berhasil di dalam sekolah-sekolah berikutnya. Apabila orang tuamu tidak mengizinkan, kamu harus pandai-pandai membuat orang tuamu yakin bahwa sekolah yang kamu pilih adalah sekolah yang tepat bagi kamu. Yang kelima adalah melihat kemampuan ekonomi keluarga. Kemampuan ekonomi keluarga bisa sebagai pertimbangan untuk menentukan sekolah lanjutan tingkat atas. Apakah kamu akan melanjutkan ke SMA atau melanjutkan SMK atau ke sekolah yang lain. Apabila kalian memilih SMA, berarti kemampuan ekonomi dibutuhkan lebih untuk persiapan masuk ke perguruan tinggi. Berbeda dengan kalau kamu memilih SMK. Tetapi di sini kalian juga harus jangan pesimis. Apabila kamu yakin ingin melanjutkan ke sekolah lanjutan, faktor ekonomi jangan menjadi hambatan di dalam melanjutkan sekolah. Karena yang namanya beasiswa di sekarang ini banyak sekali. Kalian bisa memanfaatkan. Dengan syarat kalian harus benar-benar menunjukkan bahwa kalian benar-benar minat untuk melanjutkan sekolah. Untuk itu, siapkan minat, kemudian maksimalkan kemampuanmu sehingga kamu bisa menunjukkan kemampuanmu secara maksimal dan bisa mengikuti sekolah lanjutan tanpa ragu dengan adanya tingkat ekonomi yang ada di bawah ataupun di atas. Yang keenam adalah kemampuan fisik dan mental. Bagaimana kondisi fisik kita, bagaimana mental kita, bagaimana kesehatan tubuh kita, bagaimana penyakit yang pernah kita derita atau mungkin juga penyakit yang sekarang ini kita derita, itu juga menentukan sekolah lanjutan. Demikian juga disabilitas fisik maupun mental. Kesempurnaan tubuh, kesempurnaan mental itu sangat berpengaruh di dalam menentukan sekolah lanjutan yang akan kita tempuh. Pilihlah sekolah yang sesuai dengan kondisi fisik dan mental yang kamu miliki. Ini biasanya ada di dalam syarat-syarat untuk masuk ke suatu sekolah tertentu. Jadi itu bisa untuk pertimbangan. Dengan harapan kalau kita memilih pilihan sekolah yang sesuai dengan kondisi fisik kita, kita akan bisa menyesuaikan dengan sekolah yang akan kita tempuh. Jadi nanti kalau kita mengikuti pelajaran pada sekolah lanjutan itu, kita akan mengikuti dengan lancar tanpa hambatan. Yang ketujuh, yang terakhir adalah transportasi dari sekolah ke rumah. Berapa jauh antara rumahmu dengan sekolah yang akan kamu masuki? Bisakah jarak itu kamu tempuh dalam sekali jalan
atau mungkin kalian perlu tempat tinggal sementara selama kamu sekolah di tempat yang kamu tuju tadi, atau mungkin bisa juga di sana itu ada asrama atau tidak. Karena kalau jarak terlalu jauh antara rumah ke sekolah, nanti dikhawatirkan kamu akan capek di jalan sebelum mengikuti pelajaran. Berbeda kalau kamu berada di asrama, mungkin sekolah itu menyediakan asrama. Jadi itu akan membuat kamu atau juga bisa mengurangi kelelahan kamu di dalam perjalanan, sehingga kamu bisa mengikuti pelajaran dengan baik, tidak ada kelelahan. Kalau tidak lelah, kita akan bisa mengikuti pelajaran dengan baik, pengetahuan semuanya akan masuk ke otak dengan baik, sehingga bisa menjadi bekal di kehidupan kita kelak nanti. Demikian 7 hal yang perlu dipersiapkan untuk masuk ke sekolah lanjutan tingkat atas. Semoga bermanfaat bagi kalian semuanya. Mungkin masih ada hal-hal yang lain yang perlu ditambahkan di dalam persiapan masuk ke sekolah lanjutan tingkat atas. Itu tidak masalah, bisa ditambahkan masing-masing. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan membahas tentang pengenalan sekolah lanjutan yang ketiga. Demikian anak-anak, pertemuan hari ini kita akhiri kegiatan kita hari ini dengan berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Kita tutup pertemuan kita dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengikuti channel Tutik Wahyuningsih. Semoga bermanfaat. Ikuti terus video-video dari channel Tutik Wahyuningsih.